Yang terhormat para narasumber dan kepala sekolah serta guru-guru SMA dan adik-adik pelajar yang saya banggakan. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, alangkah lebih baik kita mendengarkan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara M. Wahid Al-Ghifari. Kepada Saudara Wahid kami persilahkan. Bapak dan Ibu dari Kementerian Perhubungan, yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Polresta, Polda, yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan, Bapak dan Ibu dari Dinas Perhubungan, dari Jasara Harja. Alhamdulillah sudah sampai di SMA IT Nurul Ilmi Jambi. Kami ucapkan selamat datang pada kegiatan sosialisasi prototipe yang sebenarnya ini hasil karya lomba dari anak-anak kita yang alhamdulillah mewakili Provinsi Jambi, didukung oleh dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan Kota Jambi. Dan juga dengan harapannya adalah dengan sosialisasi ini memberikan sebuah semangat bagi teman-teman semuanya yang sudah hadir di aula Sekolah Santri Nurul Ilmi Jambi. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada abang kakak dari SMA di lingkungan Kota Jambi dan juga guru pendamping yang meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan sebuah semangat baru bagi kita untuk jauh menghargai keselamatan kita dan juga mau berjuang untuk berprestasi lebih baik. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dari Kementerian dan juga dari Dinas Perhubungan Provinsi dan Kota dan juga Kota Harja yang memfasilitasi kegiatan ini sehingga mampu dan bisa berjalan dengan baik. Tidak banyak yang kami sampaikan. Kami juga mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyambutan kami. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi atau yang mewakili, kemudian Kapolda Jambi atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati juga Bapak Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Jambi, kemudian yang kami hormati Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasara Harja, yang kami hormati juga Kepala Jasara Harja Cabang Jambi, para narasumber, para kepala sekolah, guru-guru pendamping, serta para siswa SMA, serta seluruh hadirin yang sangat kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya. Pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam pembukaan kegiatan sosialisasi SoCar Prototype, Smart Sensor in Car Prototype untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara. Ya, seperti kita ketahui bahwa transportasi ini merupakan urat nadi dari ekonomi kita ini. Dalam pengangkutan manusia maupun barang di dalam transportasi tersebut, kita berhadapan dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang ada. Sehingga Indonesia ini juga membutuhkan peran para generasi muda untuk membawa perubahan yang semakin baik kepada negara ini, terutama untuk perkembangan transportasi itu sendiri. Ide-ide kreatif serta inovatif seperti yang dilakukan oleh Dava
ini perlu mendapatkan apresiasi dan merupakan modal awal bagi kita, merupakan senjata juga bagi Indonesia ini untuk mewujudkan transportasi yang andal dan berdaya saing. Tidak lupa pendidikan tertib berlalu lintas ini juga harus kita mulai sejak dini dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan di jalan. Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap peserta pemilihan pelajar pelopor keselamatan dan lalu lintas angkutan jalan tahun 2023, Direktorat Sarana Transportasi Jalan telah menyelenggarakan peningkatan kapasitas pelajar peduli keselamatan tahun 2024. Jadi hasil dari pelajar pelopor di tahun 2023 itu tidak kita hentikan, namun kita lanjutkan kembali, kita pilih beberapa pemenangnya untuk kita lakukan peningkatan kapasitasnya. Jadi hasil dari penulisan mereka di pemilihan pelajar pelopor itu akan diwujudkan, kita support diwujudkan di dalam aplikasinya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada Dava Anesta Chandra yang merupakan pemenang pertama dengan judul karya tulis ilmiah Sokar Prototype Smart Sensor and Car Prototype untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya di dalam satu sekolah ini yang turut mendukung Dava. Tidak lupa teman-teman seluruh siswa SMA yang ada di Jambi ini, di kota Jambi. Kemudian tidak lupa kami juga memberikan apresiasi kepada para guru-guru pendamping yang sudah bisa mendorong, mensupport dari adik kita Dava ini di dalam perlombaan tersebut. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Perhubungan di Kota Jambi maupun di Provinsi Jambi karena sudah mensupport juga gitu kegiatan tersebut. Harapan kami ini bukan akhir, tapi ini akan dikembangkan terus, tidak berhenti di sini saja, tapi tolong bisa disupport secara terus-menerus kegiatan dari adik-adik kita ini. Karena seperti kita ketahui bahwa nantinya mereka inilah yang akan menjadi punggawa tulang punggung dari bangsa Indonesia ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang telah mewujudkan kegiatan ini, dukungannya dari PT Jasara Harja. Terima kasih kehadiran juga Pak dari Jakarta. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi Sokar Prototype Smart Sensor and Car Prototype untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara saya nyatakan resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita, saudara-saudara. Izin Bapak untuk dapat kembali ke tempat. Mohon izin untuk Bapak Dwi Restu Handoyo untuk tetap di tempat untuk memberikan sedikit motivasi untuk adik-adik pelajar dalam bidang keselamatan lalu lintas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Bapak Joni Kapowa. Yang saya hormati Bapak Dirlantas atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Kasubdit Transportasi dari Kementerian Perhubungan. Yang saya hormati Pak Kabalai BPTD. Yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Kota atau yang mewakili, dan juga Kepala Divisi KSK atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami bangga bahwa ada anak didik kita dari Jambi yang
berprestasi di level nasional, yang kebetulan saya juga sebagai hari itu sebagai, dan Ibu Yeni sebagai juri, dan memang kita sepakat bahwa Dava ini adalah anak yang berprestasi. Semoga ini juga bisa diturunkan kepada adik-adiknya. Tadi saya sudah motivasi juga buat Ustadz Arif yang sebagai pendamping ya pada saat itu. Jasara Harja bertugas atau bagian dari 5 pilar keselamatan, di mana Jasara Harja itu berperan di dalam Poskres. Tetapi Jasara Harja juga berperan atau mensupport terhadap upaya program keselamatan. Salah satu upaya program keselamatan adalah di acara kegiatan hari ini kami juga memberikan support terhadap teman-teman atau anak-anak yang berprestasi terhadap inovasi, ideasi, upaya pencegahan kecelakaan. Jadi hari ini saya cuma mau mengajak, ini kebetulan ada juga anak-anak, teman-teman, dan juga mungkin perwakilan-perwakilan dari sekolah. Saya mau mengajak, ya kalau misalnya dibilang yel-yel juga ya, nanti mungkin bisa dipraktekkan kita sama-sama. Jadi nanti kita sama-sama izin Bapak-Bapak Ibu, kita berdiri bersama, kita mempraktekkan. Ini adalah ide juga dari anak-anak sekolah di Jambi, sebuah 3 gaya, tapi maknanya cukup dalam gitu ya. 3 gerakannya nanti saya praktekkan. Yang pertama, hati-hati di jalan. Yang kedua, jangan lupa pakai helm. Dan yang ketiga adalah keluarga menunggu di rumah. Izin kita bersama-sama jalan, gayanya seperti ini. Jangan lupa pakai helm. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Gambar rumah. Oke, 1, 2, 3. Hati-hati di jalan. Sama-sama izin. 1, 2, 3. Hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai helm. Keluarga menunggu di rumah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita angka pertumbuhan kendaraan, ini katanya datanya ini dari Korlantas loh, bukan datanya Dinas Perhubungan Provinsi loh. Anak-anakku sekalian ini lihat pertumbuhan, ibu guru apa guru lihat pertumbuhan. Ini terakhir tahun 2022. Ini pertumbuhannya, baik penumpang, mobil bus, mobil barang, dan sepeda motor, pertumbuhannya cukup besar. Tetapi angka kecelakaan tahun ini berdasarkan keterangan dari Om Handoko melalui posnya Jiwasraya itu turun. Berapa persen Om? Angka kecelakaannya, angka kecelakaannya tetap 5,4, tapi yang meninggalnya berkurang. Nah, 4,3% itu kata Omnya Handoyo, Bapak Kepala Jiwasraya, Jasara Harja. Artinya apa di sini yang terjadi? Pertumbuhan kendaraan tidak sehebat kita mengalami penurunan untuk tahun 2024 kemarin. Tetapi angka kecelakaannya tinggi, namun angka kematiannya, fatalitasnya turun berdasarkan pembayaran santunan. Tapi tidak tahu yang tidak terlaporkan. Nah, ini datanya. Jadi dari jumlah kendaraan ini sampai dapat saya semua ketemu sampai tahun 2022. Lumayan besar. Yang paling banyak apa ini Ananda? Sepeda? Ya nah, sepeda motor ya. Termasuk Ananda juga sekolah pakai sepeda motor, Bapak juga pakai sepeda motor. Dan itu pentingnya tadi apa? Pakai helm. Jadi kita pakai helm bukan takut sama Bu Yeni, enggak. Kita takut dengan diri kita sendiri. Nah ini kita ini mindsetnya, Bapak juga pernah SMA anak. Bapak tuh hampir tuh dihajar kepala sak sama polisi, sudah meninggal sekarang Amelson. Saya kalau nggak nunduk begini pelepak, karena SMA, SMP. Biar datang oleh cewek, biar kalau dilihat cewek itu keren gitu kan, nggak pakai helm. Jangan, gunakanlah.
Cewek itu sukanya cowoknya tuh nakal, pinter, dan ada duitnya. Iya ibu, tepuk tangan untuk ada duitnya itu. Baik, kita lanjutkan. Oke, lanjut. Nah ini, jadi fatalitas kita tahun 2000 itu turun 5,2%. Fatalitas ya, kematian. Mungkin saja diantaranya ada sensor, mungkin juga helm, mungkin pengetahuan dari kita semua tentang pentingnya menjaga keselamatan dengan menggunakan alat pelindung diri selama berkendara. Itu. Bahwasanya tahun 2023 ada 157 juta pemilik kendaraan. Ini menurut Pak Novanto dan Prayogi di dalam jurnalnya tahun 2023. Ini ngambil datanya di jurnal. Anak-anakku sekalian, Bapak ambil datanya di jurnal. Jadi tidak asal jelaskan. Nah, korban laka lantas itu tahun 2023 ada 152.203 orang atau naik 5,8% dari tahun 2022. Kecelakaan ya. Tapi kematiannya menurun 5,2% dari tahun 2022. Artinya apa? Ada di sini terjadi perubahan sikap perilaku dari para pengguna jalan, para pengendara, baik itu roda 4 maupun roda 2. Baik, lanjutkan. Kalau kayak gini gimana nak? Nih, anak tete, wih, kalau udah kayak gini gimana deh? Mau jadi taruna apa kamu? Taruna perhubungan nggak masuk, taruna IPD nggak masuk, taruna akpol nggak masuk, taruna akbil nggak masuk, karena udah masuk kubur. Artinya kalau gurumu cerewet, gurumu mengingatkan, ingat yang bapak goblokin tahun 2021-22 taruna akpol ada, taruna perhubungan ada, ya kan? Taruna akmil ada kan? Nah itu kena goblok saya dulu itu. Tengah malam merokok, betul? Jangan ngomongin saya, karena saya juga suka merokok. Yaitu Pak Eko, saya dulu waktu tugas di TT, nangkepin anak yang merokok. Apa pura-pura belajar, bohongin lo, enak aja lo. Ini tukang bohong yang ngajarin nih sekarang nih. Nyimpen makanan di dalam ruangan, nanti kalau sudah semutan gimana? Ingat nak, di kelas 2, kelas 3 ini rentak. Kamu mau jadi apa di sana? Percaya, Bapak juga waktu kelas 2, kelas 3 menentukan saya nggak akan masuk akabri. Waktu itu akabri kan badan saya pendek. Tahu diri ya? Tahu diri Mas Joko, saya tahu diri Mas Joko. Karena waktu itu 165 harga mati. Saya cuma 163, itu pun kotor bisa 150 di pinggir. Jadi saya fokus, saya masuk APDN dan saya jadi. Ini serius, dan saya jadi dengan sekolah ini. Oke, baik. Kalau sudah seperti ini, apalah ini nggak ada gunanya. Itu penting. Yang paling penting bukan sensor kendaraan, sensor kitanya. Bapak aja kemana-mana pakai helm. Dari rumah ke toko Alfamart pakai helm. Kenapa? Orang ngomong kenapa? Pak Kadis Perhubungan aja nggak kasih contoh. Coba, sudah status sosial. Nanti anak-anak Nurul Ibu lihat apa? John gimana nih? Kemarin ceramahnya hebat, ternyata nggak pakai helm. Itu sudah namanya status sosial. Baik. Nah, menurut ini nih, ini familinya Tante Yeni ini ada di Amerika. Iya kan? Nah, dia melakukan survei oleh Kementerian Perhubungan di Amerika. The National Motor Vehicle Crash, ya, Association survei, betul ya Mas Joko, betul? Mas Joko ya, betul ya? Saya takut orang perhubungan itu saya salah nih. Ini cuma jiplak aja nih. Kata orang-orang ini, nah, saya fokus kepada anak-anak ya. Kalau ibu gurunya nggak berani, udah dia cantik-cantik, terus pinter-pinter lagi nggak berani. Survei penyebab kecelakaan kendaraan bermotor ini adalah survei nasional yang dilakukan untuk melibatkan kendaraan penumpang ringan, fokus pada faktor-faktor yang terkait dengan kejadian sebelum kecelakaan oleh Kementerian Perhubungan Amerika Serikat. Dia mengatakan 94% kecelakaan terjadi itu karena apa? Karena driver. Kita boleh contoh, ibu-ibu boleh jujur ya. Kalau mak tuh sennya ke kanan, dia ke kiri kan? Kita harus fair dong, harus fair. Saya tuh hampir nabrak kemarin sore bu. Astagfirullahaladzim. Kalau ketabrak di Simpang Mayang, satu Mayang Mas Eko. John nabrak emak-emak, asli dia tuh. Dia tuh belok ke kanan, saya tahu betul dia mau ke pasar
di bawahan itu Bu, di bawah di Purimaya itu kan pasar mama kan. Saya sama anak saya jagoan saya itu si Andika, anak Tete. Tahu di ke kiri ke Puri, astagfirullahaladzim, ya Allah Pak, kalau ketabraknya satu provinsi bilang kadis perhubungan nabrak mama. Ini serius, tidak bohong bener ini. Artinya apa? Faktor human. Kenapa terjadi? Dia nggak fokus, dia tidak peka lingkungan. Itu bisa terjadi. Nanti teknisnya Mbak Yeni lah, saya kurang paham banget. Oke, 94%. Sekarang 90% itu apa saja? Kita lihat. Yuk. Next. Tuh, ya berikut. Nah, ada recognition, fact error, decision error, ada verbal errors, ada. Udah cukup ya ini ya. Baik. Kalau kita, sebentar. Kalau kita persentasekan, ada 4 penyebab kecelakaan karena faktor pengemudi. Kamu bisa bawa mobil lagi? Kamu bisa bawa mobil? Yang bisa bawa mobil siapa? Anak-anakku. Loh, gak ada yang ngaku? Bisa? Berapa umur Muna? Yakin? Tanggal berapa kamu lahir? 6 Mei 2007. Berapa tahun kena? Pas hari ini di ulang tahun. Betul kamu ulang tahun hari ini? Kemarin ya. Udah punya SIM? Saya setuju belum punya, karena baru 2 hari berumur 17. Kamu wajib punya SIM. Kalau enggak, datangin tante Yeni ya. Kemarin tante gitu. Kenapa perlu SIM? Karena itu adalah justifikasi Anda boleh mengendarai kendaraan. Bapak, saya ada SIM. Bapak paling takut ditangkap polisi. Sumpah sampai sekarang. Aduh Bang John, aduh. Itu mau saya bawa ditangkap polisi daerah. Aduh gimana Bang John? Aduh malu kan? Apalagi posisi saya berhubungan sekarang. Dan saya punya SIM A, SIM B. Kalau SIM B lengkap saya nggak punya menyanyikan dan bersopir terbukan. Pertama ada recruitment errors. Apa itu recruitment error? The next. Nah ini kesalahan kemudian tidak memusatkan perhatiannya atau pecah perhatian. Pernah nggak sambil bawa mobil ibu-ibu ngobrol? Pernah nggak? Sambil ngobrol tuh sambil iunya lah, dia tuh ngapol, tabrakan gimana? Bener kan? Nah itu penting. Kelihatannya itu. Atau gangguan dari luar. Kita nggak nyangka di depan ada lubang, ada gelombang, atau ada apapun di depan kita tidak sadar. Jadi recognition ini adalah karena kita kurang fokus atau juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari lingkungan. Itu terjadi. Berikut, ya. Dan itu balik ke belakang. Itu terjadi 41%. Paham Anda? Paham? Cantik paham? 40% itu karena faktor manusia tidak fokus. Makanya sekarang saya dulu ya bawa Pak Joko, dulu saya bawa mobil sendiri Pak Joko, asli Pak. Sekarang terpaksa saya minta bantu sama mata. Yang kedua yang nelfon banyak. Saya takut kadang-kadang nelfon dia, kalau mau saya nelfon nggak diangkat dan Pak. Saya takut, wih bahaya. Siap mas perintah mas. Apalagi bosnya tante ini. Kemana? Ini Pak Joko. Kenapa dia kemana? Selesai juga nanti. Atau selesai juga kan? Biasa umurnya lebih muda dari saya. Baik, kita go to the next decision. Ya. Nah, membuat keputusan. Pernah nggak anak-anakku yang cowok ini bawa mobil kepancing? Jujur. Kepancing ya. Misalnya kita mobil set di lampu merah. Cantik anaknya. Betul nggak? Bapak pernah juga bawa mobil nggak di umur Muna? Saya sudah bisa bawa mobil Toyota Hardtop kelas 2 SMP. Sumpah. Jadi saya salah ya. Enggak punya SIM bawa mobil. Saya salah. Bapak tahu? Saya tahu itu. Saya sudah bisa bawa mobil Hardtop bapak saya itu kelas 2 SMP tahun 81. Lu di mana 81? Jadi terlalu kencang, terlalu lembut. Kalau Mas
sebelah saya ini memang dia tertib dari awal dia. Mas Arnanto, dia dari awal memang tertib orangnya. Saya kenal dia itu orang yang tertib ya. Kenapa ada faktor emosional? Kencang ngebut, yakin tikungannya, itu faktor juga. Berapa persen kita kembali ke belakang? Tuh, 33%. Paham maksudnya? Tadi kalau yang pertama, human error yang pertama berapa persen? 41. Yang kedua ada 33%. Oke, kita lihat yang 11%. Next mas. Ya, ini over compensation. Paham itu maksudnya? Kita terlalu yakin dengan peluang yang kita hadapi. Pernah nggak kita mau nerobos? Ada peluang dikit, terus kita terobos langsung, ada nggak? Drak! Kita terlalu yakin. Kita minta kompensasi lebih. Pernah bu mau mengantar anak pakai motor, ada peluang dikit kita masuk, ada nggak? Nah, masuk lagi tak nabrak, ada kan? Itu over compensation. Dan itu bahaya. Saya juga ngantar anak pakai motor bu, sama aja bu. Pernah juga seperti itu bu. Ada kids, kalau mau bapak senyum-senyum, kalau mau mama mantau tuh di mana? Aduh, padahal itu salah kita. Tapi itu harus dihadapi risiko berlalu. Over compensation ini menjadi penting. Di Amerika tahun 2021 itu satu nyawa melayang. Ibu-ibu dia nikah bus besar, bus trailer. Dan yang terakhir faktor keempat itu kejadiannya. Baik, next yang keempat, kita kembali ke belakang lagi. Non performance errors 7%. Apa itu? Kita kembali. Ayo ke depan yang keempat. Nih, ngantuk. Pernah ngantuk? Bawa mobil? Nih jujur, yang bisa bawa mobil berapa orang di sini nih? Ini kalau dari mukanya sudah bisa bawa mobil, cuma nggak ngaku ini nih. Yakin saya nih. Ananda Putri berapa orang udah bisa bawa mobil kan? Yakin. Jujur, mana yang sudah bisa bawa mobil? Itu bapak polisi di belakang dia, itu yang nggak jujur takut sama polisi itu. Mana? Ya Putra, dia sudah bisa mobil mana? Kamu bisa? Itu tuh bisa kan? Iya, kamu nggak ngaku, wajar lu ketahuan. Apalagi kalau mau polisi ketangkep. Kalau mau mobil itu jangan sampai tertidur kan? 1 detik itu berapa tuh deviasinya? Pak polisi, kalau 1 detik ngantuk itu berapa tuh? Pada kecepatan tertentu, pada tinggi tertentu tuh sekian meter kan? 1 detik. Saya lupa tuh ilmunya apa tuh. Kamu tahu kan ilmu itu jam? Jadi ngantuk 1 detik itu dengan kecepatan 50 sekian, 60 sekian, 100 sekian, 1 detik motor. Maka di jalan tol kalau ketika terjadi orang ngantuk itu semua, maka menjadi penting kalau kendaraan kita pakai sensor. Baik bagi sensor maupun vehicles-nya ada di mobil. Tapi sensor terpenting ada di mana? Bapak hanya ingin memperkuat apa yang telah disampaikan oleh Ananda. Siapa namanya? Siapa? Kamu masuk apa Pak? Kasihan Pak ini berharap mau masuk apa? Kalau saya mau merasa kamu STBDN masalah itu. Baik, saya rasa itu anak-anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan bahwasanya human error itu ada 4 dimensi. Tetapi maka penting diantaranya kita menggunakan alat sensor di kendaraan. Tapi yang paling penting sensor itu ada di pikiran berperasaan kita, ada di kewaspadaan kita. Dan ingat tadi apa? Coba kita berdiri yang anak-anakku sekalian, bawa kasih anak-anak aja berdiri. Semua anak-anak sekolah. Bawa apa usah. Kita ulangi seperti kata Om Handuk tadi. Oke? 1, 2, 3. Bareng. 1, 2, 3. Hati-hati di jalan. Nggak kompak. Yang putih dulu. Putih. 1, 2, 3. Hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai helm. Jangan duduk di rumah. Putra. Oke, bareng. 1, 2, 3. Hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai helm. Jangan duduk di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak dan kawan-kawan dan Bapak untuk tetap di tempat. Kita akan buka sesi pertanyaan. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak atas kesempatan pertanyaan saya yang diberikan. Jadi kebetulan saya juga tahun lalu ikut kegiatan Pelajar Kelompok Keselamatan Lalu Lintas, dan mungkin ini pertanyaan yang tepat sasarannya langsung ke Kepala Dishub. Jadi pertanyaan saya, beberapa akhir-akhir ini saya sudah mendengar kabar kalau memang Provinsi Jambi tidak ada mengadakan kegiatan Pelajar Pelopor. Nah, di sini saya ingin memastikan karena dari teman-teman saya juga banyak yang ingin bertanya seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, kebetulan program tahun ini ada prioritas lain, Pak. Namun nanti akan kita upayakan dalam bentuk yang lain. Yang jelas tahun ini nggak bisa dilakukan karena ada program lain yang mesti kita kerjakan. Tapi tahun depan Bapak pastikan ada. Tahun depan kami sudah lulus, Pak. Adik bukan bisa. Adik bukan bisa. Karena keberhasilan seseorang itu kan bukan karena diri dia, tapi karena dia yang mengkondisikannya, dia yang mewujudkannya. Itu tanamkan. Nurul Ilmi ini saya tahu betul dimulai oleh Pak Henry. Saya tahu Pak. Tahun ini ada ya? Oh, terima kasih. Tahun ini ada nak. Nanti kita koordinasi dengan ini. Ya. Nah, Terima kasih ya, Pak. Aku tahu yang jadi body sistem saya dia nih. Terima Maka kasih. insya Allah terima kasih nak. Nanti saya koordinasi dengan Om Eko. Insya Allah kita bikin. Pak Henry dulu bangun Nurul Ilmi itu pertama kali di mana? Di Karya Maju. Pak Wong saya itu ngantar anak. Bapak ya Ustaz gitu. Sekarang Pak Henry-nya di Jakarta kita menikmati ya. Halo, nah, apa maksudnya? Oke, next, siapa next? Karena waktu Bapak terbatas, berikutnya ada oleh kepolisian. Ada? Ya, silakan. Cantik, silakan. Selamat pagi siang. Perkenalkan, saya Wisna Susadaini dari SMA 6. Saya ingin bertanya Pak, tadi yang dipaparkan dalam materi untuk korban kecelakaan meninggal itu kan turun 5,2% di tahun 2022. Kira-kira Pak program-program apa saja ya Pak yang bisa menyebabkan turunnya korban meninggal tersebut? Terima kasih Pak. Baik, siapa namanya? Wises Pak. Oke, Vincent. Wises, Wisan. Wises. Ya, zaman saya sebelum Mina. Di zaman Mina dulu. Saya SD-nya di atas Mas Joko dikit lah, Mas. Saya SD-nya tahun 72 sampai 73 sampai 81. Mungkin zaman dah enak dulu nama itu Atun gitu. Bisa ya? Karena tapi sekarang saya kalau Anda yang dikerjakan ini salah satu diantaranya untuk mengurangi angka fatalitas. Belum lagi program dari BPPT, dari Jasa Harja, dari kepolisian, dari penghubung kabupaten kota, dan dari Jasa Harja yang mengingatkan kita pentingnya menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Nah, program-program itu kan berjalan di tahun-tahun sebelumnya, Nanda. Sehingga di tahun 2022 tuh angka kematian itu berkurang. Kecelakaan terjadi, contoh dia nabrak tapi dia sudah pakai safety belt. Kemudian dia sudah tahu pengetahuan cara untuk menghadapinya apa? Dia menggunakan mobil yang ada airbag. Paham? Itu salah satu diantaranya menjadi kemudian dia patuhi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dia ikuti. Ada enggak kalau marka jalan yang di tengahnya lurus saja itu nggak boleh motong nah di kita kan sering motong tuh, kan jahil namanya. Jahil itu bukan nakal, bodoh. Udah tahu dibuat, tapi kalau garis putus-putus boleh kita nyali. Itu contohnya seperti itu Anda. Jadi program itu diantaranya program sekarang ini untuk memberikan kualitas pengetahuan dari para pengguna jalan baik remaja, anak dan dewasa, sehingga dia paham bahwasanya jalan itu milik bersama. Kenyamanan juga kita wujudkan secara bersama-sama. Bisa? Kamu mau jadi apa? Mau jadi polwan? Tanya sama Pak Polisi belakang di proyeknya. Anak-anakku sekalian, bikin kita bicara banyak, cuman waktu kita terbatas dan saya izin juga sudah ini Bapak mau ke tempat lain.
karena begitu pentingnya acara ini saya datang langsung. Demikian, semoga anak-anakku sekalian semua bisa jadi pelopor keselamatan berlalu lintas, dimulai dari diri sendiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin, kita menyiapkan hadiah untuk para peserta. Bapak mohon persediaannya untuk memberikan pertanyaan. Oke. Berapa persen non performance error? Tahu? 7%. Oh iya, 7%, benar 7%. Tuh kasih 7% tuh. Sini kamu. Sini. Itu dia tuh sini. Izin Bapak untuk satu lagi. Oh, satu lagi cewek, nggak boleh cowok. Begitu aturannya Pak, kita harus tegas-tegas aturannya. Cowok sini. Yang untuk buat cewek. Oke. Berapa persen yang akibat dari decision error? Ya. Berapa? Iya, cakep nih semua. Saya bagus, berarti kamu nyimak yang saya sampaikan. Berarti transfer ilmunya sampai ya. Anak-anak ini dua orang terus dia mau diapain? Itu tegang semua. Apalagi masalah ngantuk aja bawaannya, pelancaran. Oke. Itu satu lagi. Nah, kita foto. Ya, kamu di sini lah. Sini, geser. Ayo foto. Junan, siapa? Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para peserta yang dalam jawaban benar. Mohon izin Bapak, terima kasih atas jawaban serta materi yang diberikan hari ini. Mohon izin kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak John Eka Poa selaku narasumber pertama pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak John Eka. Terima kasih atas kehadiran pada hari ini Pak. Selanjutnya paparan kedua dari narasumber kita yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Ibu Aibtu Yeni Pusrini selaku perwakilan dari Direktur Kamsel Ditlantas Polda Jambi. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami memohon menyampaikan ucapan permintaan maaf Pak dari pimpinan kami karena tidak bisa hadir pada kegiatan ini karena tiba-tiba tadi harusnya yang kesini Bapak AKBP Agung Asmara SIK MIK yang untuk mengisi, tapi beliau ditelepon karena ada rapat penyelenggaraan reuni akbar angkatan AKPRI 91. Jadi nggak jadi. Jadi saya selaku anak buah langsung Pak yang mewakili, dan memang tugas sosialisasi memang bagian kami Pak. Kami memang berdinas di Subdit Kamsel Ditlantas Polda Jambi yang memang tugas pokok dari kami adalah mensosialisasikan kepada seluruh anak-anak didik dari usia dini sampai dengan perguruan tinggi. Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini materi yang akan kami sampaikan mungkin agak sama dengan materi yang disampaikan oleh Bapak
Kepala Dinas Perhubungan tadi agak ada mirip-miripnya. Mungkin nanti anak-anak pikir, kok sama ini, kok agak mirip. Tapi memang kebetulan yang kami bawa juga agak mirip. Sudah ada materi kami? Ya. Di sini yang kami sampaikan mengenai salah satunya yaitu safety riding dalam berkendara. Mungkin anak-anak di sini sudah paham apa itu safety riding. Sudah paham ya? Sudah paham? Sudah? Udah paham lah dari kata-katanya ya. Safety dan riding berarti keselamatan dalam berkendara. Tapi apa itu safety riding? Safety riding itu adalah suatu perilaku yang baik, patuh, tertib, nyaman dalam berkendara dengan mematuhi segala peraturan lalu lintas yang ada dan memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Nah, sini saya lebih fokus ke anak-anak juga ya, Pak, izin. Saya ingin bertanya, anak-anak di sini rata-rata usianya usia berapa? 16, 17. Yang usia 17, coba tunjuk tangan. Cuman nggak sampai 10 ya. Udah punya KTP kan? Udah punya KTP? Udah? Nah, pada usia 17 tahun, bagi anak-anak yang sudah memiliki KTP, berarti secara undang-undang sudah boleh untuk coba mengikuti seleksi untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Jadi bagi anak-anak yang usia 17 tahun sudah diperbolehkan. Nah, di sini masalahnya pasti anak-anak bertanya, kenapa usia 17 baru dibolehkan memiliki SIM? Kenapa enggak? Pokoknya sudah bisa berkendara, sudah boleh memiliki SIM. Coba, ada yang bisa jawab? Kenapa usia 17 tahun ambang batasnya baru boleh diberikan SIM? Yuk, bagi yang bisa jawab, Ibu ada hadiah. Ya, sini dulu deh, maju ke depan deh. Jangan jawab dari belakang, kalau jawab dari belakang itu kurang seru. Ya, sini dulu. Ya, coba perkenalkan nama dan dari asal sekolahnya mana. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Cika Rahmadani Putri, asal sekolah saya dari SMA Negeri 2 Kota Jambi. Baik, menurut saya kenapa kita memiliki SIM di umur 17 tahun? Karena pada angka 17 tahun itu remaja sudah mulai dewasa dan mengerti mana yang benar dan yang salah. Terus juga remaja udah bisa mulai mengontrol emosinya. Oh, segini nih seharusnya kita berkendara gitu. Tangan dulu dong untuk Cika. Ternyata jawaban Cika benar. Ayo Kak, Adel, hadiahnya. Oh, dari Kak ini. Ya, ini Cika. Hadiahnya, makasih ya Cika. Ya, benar. Jadi jawaban Cika itu boleh dikatakan udah 95% benar sekali. Ya, jadi kenapa usia 17 tahun baru kita diperbolehkan untuk memiliki SIM? Karena di usia 17 tahun itu berdasarkan psikologi, usia itu orang sudah bisa untuk mengontrol atau mengendalikan dirinya dan sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk untuk diri dia sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, kalau anak-anak sekarang benar seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, kebanyakan kalau berkendara itu, kalau anak-anak di bawah umur 17 tahun itu sering kepancing. Ngerti tidak kepancing? Paham? Ya, misalnya nih lagi naik motor nih, waduh, apalagi kalau lagi gonceng rekan kita cewek lah atau teman ceweknya gitu, itu pantang sekali tuh kalau ada yang di depan yang nyalip itu lebih dianggap lebih ngebut, lebih pintar dari dia dalam berkendaranya. Karena anak-anak kalau usianya di bawah 17 tahun itu biasanya ingin diakui, ingin membuktikan kalau dirinya bisa lebih dari orang lain. Padahal kalau terjadi sesuatu yang jelek, ya yang kita sebut dengan kecelakaan, yang rugi itu adalah
diri dia sendiri. Nah, kecelakaan terjadi pasti didahului dengan apa? Kecelakaan itu terjadi didahului dengan apa? Kecelakaan itu terjadi pasti didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Tidak mungkin kecelakaan itu terjadi tanpa ada pelanggaran, walaupun itu kecelakaan tunggal. Jadi kalau anak-anak mengalami kecelakaan, cepat sadar dulu, ini saya tadi melakukan pelanggaran apa ya? Nah, kecelakaan itu tentu menimbulkan korban, baik itu korban meninggal dunia, baik itu korban luka berat, luka ringan atau lain sebagainya, bahkan kerugian dari segi materi. Nah, di sini apalagi anak-anak ini semua pelajar-pelajar di sini rata-rata ingin menjadi apa, nak? Ingin masuk ke sekolah kedinasan. Saya yakin ada yang mau masuk Akpol? Nggak ada. Nggak ada yang mau? Nah, ada satu. Yang mau masuk Akmil? Nggak ada. Sekolah kedinasan lainnya? Wah, banyak. Ternyata mau masuk sekolah kedinasan. Nah, di sini ibu ingatkan lagi, kalau anak-anak ingin memasuki sekolah kedinasan, di sekolah kedinasan itu ada salah satu tes, yaitu tes kesehatan. Di sini ibu ingatkan lagi, kalau di tes kesehatan itu sangat-sangat penting. Kenapa? Misalnya anak-anak pernah mengalami kecelakaan, hal kecil aja, ada salah satu jari anak-anak yang bengkok, atau jangankan sampai putus ya, bengkok saja, tidak posisinya di posisi yang sebenarnya, itu sudah tidak bisa untuk mengikuti sekolah-sekolah kedinasan. Apalagi kalau anak-anak mengalami luka. Luka itu nanti meninggalkan bekas. Nah, bekas luka itu yang diterima untuk mengikuti sekolah kedinasan itu ambang batasnya hanya 15 cm. Apalagi kalau luka itu sampai menimbulkan keloid, sudah kubur itu semua. Pikirkan kuliah biasa saja, gak usah mau pikir mau masuk sekolah kedinasan, karena sudah pasti gak lulus. Jadi kalau anak-anak ingin menggapai cita-citanya yang lebih tinggi, berkendaralah dengan berhati-hati. Sayangi diri sendiri dan sayangi orang tua, karena anak-anak itu disekolahkan orang tua setinggi-tingginya dengan harapan anak-anak bisa membawa apa? Bisa meningkatkan derajat keluarga yang lebih tinggi. Saya pasti yakin semua orang tua akan mempunyai niat seperti itu. Oke? Nah, kecelakaan bisa ya. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga-duga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa menggunakan jalan lain yang mengakibatkan korban dan atau kerugian harta benda. Nah, jadi kecelakaan itu terjadi di jalan dan merupakan suatu peristiwa yang tidak kita duga-duga. Lanjut, Pak. Nah, untuk korban meninggal dunia dari hasil ini dari data yang kami peroleh secara nasional. Mungkin yang disampaikan sama Pak Kadis tadi, kalau tentang faktor penyebabnya tadi itu mungkin secara internasional. Nah, kalau ini secara nasional kita di Indonesia saja. Jadi kalau untuk secara nasional, korban meninggal dunia karena kecelakaan setiap 1 jam itu 3 sampai 4 korban jiwa. Sementara kita di Jambi korban meninggal dunia akibat kecelakaan itu sekarang sudah 1 hari 1 orang. Karena 1 tahun itu sudah hampir mencapai 370 orang korban meninggal dunia di Provinsi Jambi karena kecelakaan. Adik-adik gak mau kan jadi salah satu korbannya kan? Nah, lanjut, Pak. Nah, ini datanya tadi seperti yang saya sampaikan. Lanjut, Pak. Nah, penyebab dari kecelakaan itu terjadi
Ada 4 faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama yaitu faktor manusia itu sendiri atau human error. Ada yang bisa memberi contoh? Faktor manusia apa yang bisa menyebabkan kecelakaan pada saat berkendara? Ayo, tadi perasaan sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Ya, sini. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilham Haradi Romansyah. Saya merupakan pelajar dari SMA Titientras. Baiklah, kalau dari faktor penyebab kecelakaan dari faktor manusia sendiri, yaitu yang pertama tidak menggunakan helm, terus yang kedua menyalip tanpa tahu peraturan, yang ketiga pastinya melanggar peraturan lalu lintas. Terima kasih. Udah bener lah, udah bener lah ya. Untuk keberaniannya kita kasih helm lah. Ayo Kak Adel ke depan kasih helm nih, biar semangat. Jadi faktor kecelakaan yang disebabkan oleh manusia itu kebanyakan karena kelalaian dari manusia itu sendiri. Ya. Ini yang kasih Kak Adel. Aduh, dipasang dong. Ini helmnya disponsori oleh Pak Handoyo dari Jasara Harja. Aduh. Ya, jadi faktor terbesar penyebab kecelakaan itu adalah faktor manusia. 61% kecelakaan terjadi karena faktor manusia, yaitu tadi faktor kelalaian, ngebut-ngebutan, menggunakan handphone saat berkendara dan lain sebagainya, atau yang yang tidak fokus sambil ngobrol dan lain sebagainya, itu merupakan faktor manusia. Yang kedua yaitu faktor kendaraan. Jadi faktor kendaraan itu kendaraan yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Contohnya apa? Bannya gundul, tiba-tiba pecah, remnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu salah satu contohnya. Atau lampu-lampu penandanya tidak ada yang menyala, sennya tidak berfungsi dengan baik, itu salah satu contohnya. Nah, faktor berikutnya yaitu faktor sarana dan prasarana jalan. Contohnya apa? Kecelakaan terjadi karena jalan yang berlobang, yang tidak jalannya berlobang dan tidak ada juga penanda di sana supaya lebih berhati-hati. Nah, bisa juga jalan itu tidak ada rambu-rambu lalu lintas yang menerangkan bagaimana kondisi jalan tersebut dan kurangnya penerangan jalan. Nah, yang keempat yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu yaitu faktor alam dan cuaca. Jadi kecelakaan bisa juga disebabkan oleh faktor alam maupun cuaca. Misalnya curah hujan yang terlalu tinggi, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi penyebab kecelakaan. Lanjut Pak. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan 61% kecelakaan itu terjadi karena faktor manusia, 9% karena faktor kendaraan, dan 30% karena faktor sarana dan prasarana jalan. Lanjut Pak. Daerah rawan kecelakaan atau biasa disebut black spot adalah daerah yang mempunyai jumlah kecelakaan lalu lintas tinggi, resiko dan kecelakaan tinggi pada suatu ruas jalan. Di Jambi di mana? Kira-kira yang sering anak-anak dengar sering terjadi kecelakaan? Di arah mana? Arah Mendalu. Sering kan kita dengar kecelakaan di situ gitu. Kejadiannya pasti di ruas jalan di antara dari simpang tikungan BRI itu sampai ke Universitas Jambi, ya kan? Itu pas salah satu daerah rawan kecelakaan di Provinsi Jambi. Jadi kalau sudah tahu itu daerah rawan, kita harus lebih fokus dan lebih berhati-hati di jalan. Lanjut Pak. Ini contoh-contoh berita. Lanjut Pak.
Untuk itu kita perlu lebih meningkatkan konsentrasi, skill berkendara dan pengamatan efektif agar ciptanya keselamatan dalam berkendara. Nah, ini juga seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, kita harus lebih berkonsentrasi, sudah itu tingkatkan kemampuan kita dalam berkendara. Jadi kalau kita belum terlalu pasif berkendara atau kira-kira berkendaranya baru hanya bisa membawa kendaraan, lebih baik jangan pergunakan kendaraan di jalan raya dulu sampai kita benar-benar sudah bisa berkendara dengan baik, baru boleh kita berkendara di jalan umum. Nah, lanjut Pak. Ini merupakan 7 pelanggaran yang berpotensi terjadinya fatalitas kecelakaan. Jadi apa itu fatalitas kecelakaan? Fatalitas kecelakaan adalah kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia. Jadi kalau bisa menimbulkan korban meninggal dunia itu disebut dengan fatalitas kecelakaan. Nah, salah satunya yaitu melebihi batas kecepatan atau ngebut. Siapa di sini yang tahu batas-batas kecepatan kita dalam berkendara di komplek, di dalam kota, di jalan ruas kota, dan di tol? Yuk, siapa yang bisa? Ibu kasih hadiah. Ada yang tahu batas-batas kecepatan dalam berkendara? Gak ada yang tahu? Ya baik, diterangkan ya. Jadi batas-batas kecepatan dalam berkendara, kalau kita berkendara di lingkungan perumahan, di dekat-dekat rumah kita itu, batas maksimalnya adalah 30 km per jam. Nah, kalau kita berkendara di dalam kota, di pasar, di mana itu batas kecepatan maksimal hanya boleh 50 km per jam. Nah, kalau kita berkendara di jalan antar kota atau antar provinsi, itu batas kecepatan maksimal adalah 80 km per jam. Nah, kalau kita berkendara di jalan tol, batas maksimalnya 100 km per jam. Tahu kok nggak mau jawab? Rugi, nggak dapat hadiah. Ya, nih itu batas kecepatannya. Sudah itu tidak menggunakan helm. Jadi penggunaan helm yang benar itu bagaimana? Ayo sini biar dapat hadiah. Mbak, ada hadiah? Boleh saya kasih? Nah, sini. Cara menggunakan helm yang benar itu ada. Jangan cuma helm itu dipakai tanpa paham fungsinya apa. Kebanyakan pengendara itu menggunakan helm hanya untuk menghindari agar tidak ditilang oleh polisi. Ya, perkenalkan nama dari sekolah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Caraka Maulana Akbar. Saya dari SMA Negeri 10 Kota Jambi. Untuk cara menggunakan helm yang baik dan benar itu, yang pertama, helm itu harus berstandar nasional atau standar SNI nasional Indonesia, dan yang kedua harus dikaitkan dengan benar, dipasangkan. Jadi agar ketika ada terjadinya kecelakaan itu helm tidak lepas dari kepala. Tergantung jenis helmnya, ada berbagai jenis untuk kaitkan helm, ada di bawah dagu ukuran kepala. Ya, udah tepuk tangan dulu. Aduh, dapat hadiah Mbak. Ya. Oh masih ada. Ya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi helm, penggunaan helm yang benar itu, yang pertama, helm itu harus berstandar SNI. Kenapa harus berstandar SNI? Karena kalau sudah berstandar SNI berarti helm itu sudah melalui uji batas benturan yang aman. Jadi pasti sudah lewat dia batas, ada uji batas keamanannya untuk menahan terhadap benturan. Jadi saya di sini bukan iklan. Oh, ibu dapat promosi nih dari yang jual helm SNI, enggak. Tapi kalau tulisan SNI itu bukan sembarang dipasang, tapi itu
helm yang sudah terregistrasi sudah melewati uji batas ambang keamanannya. Nah, sudah itu helm itu harus sesuai dengan ukuran kepala. Jangan kepala kecil, helmnya gede, begitu dipakai angin, wah kepalanya malah ikut ke belakang gitu. Bukan. Jadi helm harus sesuai dengan ukuran kepala. Kalau kita kecil ya cari yang kecil, kalau kepalanya besar ya pakai helm yang besar. Dan diklik atau dikunci sesuai dengan ukuran wajah. Ya, tepat seperti yang dibilang Ananda tadi, harus di bawah dagu. Karena kalau tidak dikunci percuma. Helm itu nggak ada fungsinya, justru akan lebih membahayakan dari pengendara itu sendiri. Ya, yang ketiga, tidak menggunakan sabuk keselamatan. Kenapa kita mesti harus menggunakan sabuk keselamatan? Ada yang bisa cerita? Sabuk keselamatan itu mungkin dipandang, kalau kita kebanyakan memandangnya agak remeh. Apa sih fungsinya? Cuman justru menjadi beban kalau kebanyakan, karena membuat kita kayaknya kurang bebas dalam bergerak pada saat berkendara. Padahal kalau anak-anak paham fungsi dari sabuk keselamatan itu sangat penting, pasti anak-anak nggak mau kalau naik mobil nggak dipasang sabuk keselamatannya. Kita sering melihat kecelakaan lalu lintas, korbannya terlempar keluar. Sering kan kecelakaan itu, apalagi kecelakaan artis itu korbannya bergelimpangan di jalan. Itu karena apa? Karena tidak menggunakan sabuk keselamatan. Karena kalau kita menggunakan sabuk keselamatan itu begitu ada daya dorong, dia akan mengunci, justru mengunci. Jadi kalau kecelakaan itu memang tidak sampai kendaraannya yang hancur, insya Allah kita masih selamat. Ya, yang keempat, penempatan anak yang salah. Nah, kemarin ada nih yang viral di Jambi, yang ada videonya anak-anak jatuh lagi tidur, dibonceng sama orang tuanya, dia ketiduran, jatuh kelindas sama mobil. Ada nggak yang lihat? Letakkan posisinya di depan, tapi dengan menggunakan alat tambahan pengamanan. Sekarang sudah ada sabuk pengamanan pengendara khusus untuk anak, sudah ada. Jadi kalau bagi adik-adik atau ibu-ibu yang punya adik di bawah umur yang riskan kalau berkendara pasti ngantuk, beli itu. Atau minimal kalau memang nggak mau beli, pakai kain panjang itu loh. Kain panjang, adiknya diikat, karena memang riskan kalau anak-anak itu begitu naik motor kena angin pasti ngantuk. Nah, kalau di mobil posisi anak-anak yang benar di mana? Penempatan anak-anak yang benar di mana? Di tengah, ya, bukan di depan, bukan di samping sopir. Karena banyak kecelakaan terjadi, anak-anaknya ditaruh di antara sopir dan penumpang, ada dashboard itu kan, kebanyakan anak-anak ditaruh di situ. Justru apa? Karena anak-anak itu kadang refleks. Ada kejadian kecelakaan di Muarabungo yang menimbulkan korban dunia kalau nggak salah satu keluarga itu 5 orang. Itu karena itu anak ditempatkan di samping sopir, tiba-tiba anak itu tidak sengaja menarik setir bapaknya gitu. Akhirnya kendaraan itu bapaknya terkejut, kendaraannya justru masuk ke jalur pengendara lain, mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang fatal. Itu salah satu contohnya. Nah, yang berikut, berkendara dalam kondisi mabuk. Sedangkan kita normal saja berkendara sudah bisa terjadi resiko kecelakaan, apalagi dalam kondisi mabuk. Baru-baru ini terjadi kecelakaan, kalau nggak salah tanggal berapa tuh, remaja yang meninggal di dekat mana ya? Kemarin di kota Jambi. Ada? Dengar nggak beritanya? Ternyata anak itu dalam kondisi mabuk. Mahasiswa tingkat masih semester 2.
Setelah diteliti ternyata dalam kondisi mabuk. Nah, yang keenam, menggunakan handphone, gadget saat berkendara. Sudah jelas kalau kita tidak konsentrasi bisa menimbulkan kecelakaan yang lebih fatal. Yang ketujuh, melawan arus. Sering nggak di Jambi? Sering. Masyarakat Jambi sudah salah satu budaya berkendaranya yang paling susah kami tertibkan adalah melawan arus. Kenapa saya bisa berbicara begitu? Karena kalau pagi saya itu sering melakukan patroli, itu yang kami temukan Pak, justru paling banyak itu bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mengantarkan anaknya sekolah, mau cari jalur singkat dengan melawan arus. Coba kalau kita paham, melawan arus itu resikonya paling tertinggi untuk terjadi fatalitas kecelakaan. Lanjut Pak. Nah, ini data-data kecelakaan. Lanjut, masih ada apa? Nah, ini siap dalam berkendara. Jadi kalau di kepolisian itu ada istilah 3 siap dalam berkendara. Kalau dulu 3 siap Pak ya. Kalau sekarang itu ditambah tuh, siap taat berlalu lintas. Siap berkendara itu yang pertama, siapkan diri kita. Jadi sebelum kita berkendara, kita yakin nggak kita dalam keadaan sehat? Kalau bapak, ibu, anak-anak semua merasa saya nih hari ini kurang enak badan nih, saya agak ngantuk nih, saya habis makan obat batuk nih, saya habis mengkonsumsi yang bisa apalagi habis mengkonsumsi minuman keras atau yang lain-lain, kami himbau jangan berkendara. Karena salah satu faktor orang harus berkendara itu harus dalam keadaan sehat. Yang kedua, siapkan kendaraan. Jadi kendaraan kita itu kita harus melakukan pengecekan rutin. Apakah kendaraan kita itu masih kendaraan yang layak jalan? Kendaraan layak jalan itu kendaraan bagaimana Nak? Yang bisa jawab Pak Adiah? Masih ada ya Pak? Kendaraan layak jalan itu kendaraan yang bagaimana? Ada yang tahu? Ya, sini. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kenartan Arda Gunawan. Saya berasal dari SMA 121 Jambi. Dan jawabannya menurut saya adalah kendaraan tersebut masih berstandar pabrik, tidak dimodifikasi seperti dilepas spion, diganti knalpot yang tidak standar, melebihi dari ambang-ambang emisingan. Dan juga mungkin sekarang kebanyakan sudah mengganti lampu bilet ya, yang lebih terang, yang dimodifikasi, yang tidak sesuai dengan standar pabrik. Sekian, terima kasih. Wah, tepuk tangan untuk Kenny nih. Aduh, kayaknya yang ikut di sini ini memang anak-anak pilihan ya. Bener-bener anak-anak pilihan, karena begitu ditanya tuh pasti jawabannya rata-rata paling rendah itu 90% sudah benar. Jawaban Ken itu sudah tepat. Jadi kendaraan yang layak jalan itu kendaraan yang masih dalam posisi standar atau kendaraan yang memenuhi unsur-unsur keselamatan dalam berlalu lintas. Kenapa harus dalam posisi standar? Karena kalau kendaraan yang kita beli dari showroom itu kendaraannya sudah melalui uji dulu, sudah ada sertifikasinya, baru dia boleh diperjualbelikan ke khalayak umum. Jadi kalau anak-anak beli motor, beli mobil, jangan dirubah-rubah, jangan divariasi-variasi. Karena kendaraan itu sudah sesuai, itu sudah yang benar. Untuk apa mesti kita rubah lagi? Nah, justru kalau kita rubah-rubah nanti bisa menimbulkan dampak yang tidak baik. Nah, salah satu yang perlu ibu ingatkan di sini mungkin anak-anak memang menganggap kalau ganti knalpot brong itu kayaknya nggak ada juga itu Bu, resiko kecelakaannya mungkin memang seperti itu. Tapi penggunaan knalpot brong itu merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Karena apa Nak? Menimbulkan suara bising yang dapat memecah fokus pengendara lainnya. Makanya knalpot brong itu bisa kami lakukan
penindakan. Ya. Nah, yang ketiga, siapkan administrasi. Administrasi berkendara itu apa saja? SIM. SIM itu apa? Surat izin mengemudi. Sudah itu? STNK. Benar. SIM tadi adalah surat izin mengemudi. Tapi secara harfiahnya SIM itu apa? Yang bisa menjelaskan dapat hadiah lagi. Masih ada satu lagi kata mbaknya. SIM itu apa? Ada yang tahu? Nah, sini. Waduh, memang kayaknya udah dipilih-pilih ini semua. Baik, perkenalkan nama saya Zaki Haidar Muadzib dari Delegasi Manisa Cedekia Jambi. Jadi SIM ini merupakan akronim dari surat izin mengemudi, di mana SIM ini menjadi justifikasi untuk pengendara bisa mengendarai kendaraan bermotor ataupun mobil. Terima kasih. Jadi kayak standar orang itu boleh atau enggaknya bawa motor. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Aduh, walaupun masih kurang lengkap, tapi Zakinya ya sudah memahami secara garis besar. Makasih ya Zaki. Ya, jadi SIM itu adalah surat yang menerangkan kemampuan atau kompetensi seseorang dalam berkendara dengan baik dan benar yang ditunjukkan setelah melewati ujian praktek dan ujian teori. Nah, itu makanya kalau orang sudah berhasil mengikuti 2 ujian itu, dia sudah boleh memiliki SIM. Berarti secara undang-undang dia sudah legal untuk berkendara. Karena apa? Dia sudah dianggap sudah mampu berkendara dengan baik dan benar. Nah, yang keempat, siap taat berlalu lintas. Di sini siap taat berlalu lintas itu diharapkan anak-anak sebelum berkendara itu harus sudah paham dulu tentang peraturan lalu lintas yang ada, terutama tentang rambu-rambu. Sudah paham dulu tanda-tanda dari rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau anak-anak sudah paham tanda dari warna rambu-rambu lalu lintas, insya Allah anak-anak sudah pasti siap untuk taat dalam berlalu lintas. Ya, baik, karena waktu yang sudah dibatasi, kami rasa cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, saya mohon dimaafkan karena kesalahan hanya milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Ibu luar biasa materi yang disampaikan. Kita membuka kembali sesi tanya jawab. Untuk para peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mbak, silakan untuk maju ke depan. Mudah-mudahan masih bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, dibungkus dulu. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Wandi. Saya berasal dari SMA Negeri 6 Kota Jambi. Izin bertanya Ibu, pertanyaannya apakah menembus kendaraan bekas laka lantas dikenakan biaya? Karena berdasarkan pengalaman yang kami dengar itu, ada temannya abang kami, dia ingin menembus kendaraan dia, namun dimintai biaya oleh petugas. Jika benar, kalau tidak dikenakan biaya, bagaimana cara kita untuk memproses kendaraan kita tersebut? Terima kasih. Waduh, pertanyaannya cukup sulit Mbak. Karena saya seumur-umur di lalu lintas, boleh silakan duduk. Seumur-umur di lalu lintas saya belum pernah Pak berdinas di bagian laka lantas. Saya itu dinasnya dulu di reskrim, sudah itu dinas di lalu lintas. Saya lama di Samsat, di Rengiden, dan karena punya anak kecil berapa tahun ini saya dinas di Dikmas Lantas. Jadi memang cukup sulit. Ya, ini saya jawab sepengetahuan saya ya. Baik, kalau untuk pengambilan barang bukti, sepengetahuan saya itu tidak dikenakan biaya. Tapi kadang masyarakat sendiri yang mengajarkan petugas. Paham di sini mengajarkan petugas? Kendaraan itu
sebenarnya tidak boleh diambil sebelum ada putusan dari pengadilan atau berkas berita acaranya belum selesai. Tapi kadang masyarakat ini kepengen kendaraannya mau dipakai nih. Kami perlu pak kendaraannya, di rumah nggak ada kendaraan pak, patah kaki kami nggak bisa kemana-mana. Bagaimana caranya pak? Boleh tidak kami pak mengajukan pinjam pakai barang bukti? Itu yang sering terjadi yang saya dengar. Dan bukan petugas yang minta kebanyakan, tapi masyarakat itu sendiri supaya bisa diloloskan, biar kendaraannya bisa dipakai dulu. Jadi kalau kita mau tertib hukum, mau sabar, jangan gitu. Kalau memang lagi terjadi menjadi korban kecelakaan, biarkanlah kendaraan itu dikandangi dulu menjadi barang bukti, pergunakan kendaraan yang lain. Nah, fenomena yang masih terjadi di masyarakat ini kebanyakan justru masyarakat sendiri yang menciptakan itu. Jadi kalau secara ininya tidak ada pengambilan barang bukti dikenai biaya. Cukup ya? Itu sepengetahuan saya. Tidak ada dalam undang-undang pengambilan barang bukti ada biayanya. Karena biaya itu cuma 2 yang boleh dipungut. Kalau di kepolisian itu ada namanya PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Dari apa saja? Dari tilang. Kalau tilang memang ada biayanya, memang ada, setiap pasal itu ada ditentukan biaya tilangnya. Pembelian STNK ada biayanya, pembelian plat nomor kendaraan ada biayanya, pembelian bukti pemilikan kendaraan bermotor itu ada biayanya. Anda masyarakat mau mutasi kendaraannya ada biaya PNBP-nya, itu yang ada dikenai biaya. Kalau di luar itu setahu saya tidak ada dikenakan biaya. Cukup ya? Marilah sama-sama kita dengarkan paparan materi dari juara 1 peningkatan kapasitas pelajar peduli keselamatan tahun 2024 kepada Saudara Dava Anista Chandra, kami persilahkan. Sebelum saya memulai memasuki acara inti materi pada sesi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dava Anista Chandra dari SMA Nurul Ilmi Jambi. Kita sering ketahui apa yang kita pikirkan ketika kita sedang mengikuti lomba. Jadi di sini saya sedikit menceritakan sedikit pengalaman saya tentang berbagai macam saya mengikuti lomba. Pertama, saya pernah mengikuti lomba Polines. Lomba Polines ini saat itu saya membuat robot cepat-cepatan dan alhasil saya kalah dalam 2 ronde pertama. Saya pantang menyerah dan saya memikirkan lagi lomba apa lagi yang ada pada saat saya sekolah ini. Lanjut, saya mengikuti opsi. Di bagian seleksi pertama, alhamdulillah proposal saya tidak ada satupun komentar. Saya pede dong, ini lolos nih seleksi kedua. Alhasil di seleksi kedua saya gagal. Karena saya telah terpuruk di opsi, saat itu saya tidak mau lagi mengikuti lomba. Di tengah perjalanan saya sedang bermain-main lagi, kembali bermain seperti aktivitas biasa. Akhirnya saya diajak mengikuti pramuka. Saat itu saya mengikuti kegiatan Raimuna Lanting. Setelah kegiatan Raimuna Lanting, saya dipromosikan untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Tetapi saat itu karena basic saya bukan di bidang kepramukaan, saya menolaknya. Lanjut di pramuka. Lanjut di pramuka. Saat mengikuti pramuka kan telah selesai nih. Saya mikir nih, saya telah gagal 2 kali mengikuti lomba. Masa iya 3 tahun saya SMA saya nggak dapat apa-apa. Saya cari lagi lomba apa yang bisa saya ikutin. Lanjutlah, saya mengikuti lomba NYIA yang diadakan saat itu di Badan Riset Inovasi Nasional. Alhamdulillah saya masuk final. Saya pergi saat itu ke Jakarta. Sampai di Jakarta, saya itu ada pengumuman. Di hari pengumuman, saat itu saya berdoa. Ketika itu adalah pengumuman juara ketiga.
saya berdoa, ya Allah semoga bukan saya yang mendapatkan juara 3, karena saya pilih mendapatkan juara 1. Juara 3 bukan nama saya. Saya bersyukur. Setelah itu saya berdoa lagi juara 2. Doanya sama, ya Allah semoga bukan saya yang mendapatkan juara 2. Benar bukan saya. Sampai ke juara 1, akhirnya doa saya tidak dikabulkan. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi pada lomba NYIA kemarin, saat itu ada hadiah dari sponsor. Alhamdulillah saya mendapatkan special award dari NYIA. Lanjut, di cerita pelajaran proper keselamatan lalu lintas ini, sebenarnya saya tidak mau lagi mengikuti lomba karena sudah trauma, tidak pernah mendapatkan juara. Ada sekitar 6 lomba yang pernah saya ikutin, saya tidak pernah mendapatkan juara saat itu. Jadi saat itu saya sedang bermain futsal saat itu. Saya melihat notif HP, tiba-tiba pembimbing saya ngechat, "Bang, ada lomba nih Bang," katanya. Saya bilang lah, "Kapan Tat? Lombanya sebulan kemudian, amin sebulan Bang, kita mau buat apa?" katanya. Saya mengikuti lah lomba. Saya bilang, "Tat, ini lomba di mana Tat?" Sebelum saya mengikuti lomba, saya harus tahu apa yang saya ikuti lomba. Jadi perlombaan itu dari Dinas Perhubungan Bang, kata Ustaz. Dari Dinas Perhubungan kita disuruh bawa alat, nanti kita demonstrasikan, kita buat karya tulis ilmiah. Setelah itu saya bawa alat, saya mengikuti lomba. Saya mengikuti lomba saat itu di Hotel Ratu. Saat sedang masuk ruang ujian, kan saya ini sebelum terakhir masuk ruang ujian. Saya nanya ke teman-teman saya, kamu ujian gimana? Orang tuh bilangnya ke saya bukan gitu, hati-hati wadap, nanti ditanya mental kamu jatuh katanya. Saya panik dong. Sudahlah, masuk dengan pasrah, berserah diri. Saya masuk. Tetapi saya heran pada saat itu, di setiap saya masuk, setiap orang bertanya kepada saya menjawab, dan pertanyaannya nggak ada yang menjatuhkan. Malah saya itu dewan juri mengapresiasi karya saya. Saat pulang, saat kembali ke kamar masing-masing, malamnya makan malam, saya cerita lagi ke semuanya. Saya tanya-tanya bagaimana respon juri terhadap karya mereka. Rata-rata mereka banyak dibicarakan, "Aduh, aku dijatuhkan gitu-gitu." Jadi mereka kena pecah mental. Saat itu saya pede, kalau kayak gini juara 1 nih. Tapi di balik kepedean saya tetap berikhtiar dengan cara saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sholat tahajud, dan saat saya setiap mengikuti lomba, disitulah saat dimana saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah lanjut, alhamdulillah di pengumuman saya mendapatkan juara 1. Lanjut lagi ke tingkat nasional. Saat itu dipromosikan untuk melanjutkan ke tingkat nasional. Di tingkat nasional sebenarnya saya tidak banyak harap untuk mendapatkan juara, karena kita tahu ini tingkat nasional. Kita tahu pendidikan di Jawa, di bagian daerah Jawa itu adalah sekolah-sekolahnya emang didukung, apalagi di badan riset. Saat saya mengikuti lomba BRIN saat itu, di sekolah-sekolah Jawa itu badan risetnya sangat didukung. Malahan bahkan dia 3 bulan tidak sekolah demi untuk menyelesaikan alatnya. Emang dipersiapkan secara matang. Sedangkan kita tahu sendiri, sekolah Jambi mungkin belum semaju sekolah di Jawa. Saya di tingkat nasional, saya mengikutinya. Dan harapan saya di tingkat nasional itu cuman, ya udah aku ikutin. Di tingkat nasional ini harapan aku gak banyak, minimal gak malu-maluin, cuman itu harapan aku. Di tingkat nasional aku minta doa. Dan keuntungan ketika aku mengikuti tingkat nasional, saat itu sudah sampai di bus di hari pertama itu, sampai di bandara, kami dikumpulkan di bandara. Saat itu kami menggunakan dress code yang telah diperintahkan. Saat itu kami menggunakan dress code ungu. Jadi sampai di bandara, ketika ada orang yang menggunakan baju ungu, di situ kami panggil, kamu anak ini ya, anak pelajar pelopor tingkat nasional. Iya, jadi kami ngumpul. Sampai bus di hari pertama, disitulah kami mendapatkan banyak pengalaman. Baru hari pertama aja, aku udah kenal banyak teman nih. Ada teman aku dari Sulawesi, dari Jawa, dari Jakarta, banyak berbagai macam provinsi. Saat tahun kemarin ada sekitar lebih dari 15 provinsi ya Pak. Lebih dari 15 provinsi yang mengikuti lomba tingkat nasional. Di
Di situ aku banyak mendapatkan teman. Lanjut, saat hari pengumuman, di situ aku udah nggak berharap sama sekali, karena pada saat itu aku mendapatkan giliran ke terakhir. Karena aku udah masuk juri itu udah, aduh capek nengok orang udah presentasi itu udah malas. Sudah aku tetap presentasi, bagaimana aku belajar, sudah selesai. Aku nelpon orang tua aku bilang, dah mungkin tak menang nih, aku bilang gitu. Dan tetapi tetap aku berdoa. Sesampainya esok pagi di hari pengumuman, saat itu di pengumumannya bukan di hotel tempat kami nginap, jadi kami pergi dulu kemana? Ke sebuah aula. Di aula tersebut sebenarnya aku udah nggak expect menang, tetapi saat itu kan akan orangnya anak-anak yang lasak juga ada. Saat di aula tuh aku duduk jadi kursinya tuh di sini ada 2 kanan, di sini 2 kiri, depannya panggung. Aku duduk di bagian belakang, di bagian pojok sini. Dengan tujuan aku ingin bermain sama teman-teman, karena nanti habis pulang ini langsung pulang ke provinsi masing-masing. Itu anggapan kami. Jadi kami ngomong cerita-cerita, dan sesampai di sana, saat aku sambil main-main cerita-cerita, aku dipanggil nih sama kakak panitia. Kamu yang dari provinsi Jambi, katanya. Ya kak, siapa? Cepat kamu duduk di paling depan. Aku disuruh duduk paling depan. Yang awalnya ekspektasi aku, gak mungkin menang. Jadi di situ pikiran aku berubah drastis. Saya itu aku berpikir, juara 1 nih. Sombong aku dalam hati aku. Tapi aku tetap tidak berespek menang juara nasional pada saat itu. Dan pengumuman pun tiba. Saat itu pengumumannya tidak ada basa-basi di awal-awal, langsung pengumuman lomba. Saat itu alhamdulillah aku mendapatkan juara 2 di tingkat nasional. Setelah aku mengikuti lomba pelajar pelopor di tingkat nasional, rupanya ada lomba lanjutan dari pelajar pelopor, yaitu lomba peningkatan kapasitas. Di lomba peningkatan kapasitas ini, aku saat itu berharapnya offline, tetapi dari pusat online. Aku mengikuti rangkaian dengan baik dan benar, dan alhamdulillah inilah akhirnya aku mendapatkan juara 1 di tingkat nasional. Jadi kan kita mengikuti lomba nih. Banyak di dalam pikiran kita bertanya. Di sini hobi aku sebenarnya aku hobi bermain bola, aku hobi bermain badminton, bermain biliar, dan banyak hobi olahraga. Hampir semua olahraga insya Allah aku bisa memainkannya. Banyak nih kita bertanya nih, apa yang membuat kita takut dalam mengikuti perlombaan? Pasti di benak pikiran kita banyak bertanya seperti itu. Pertama, ganggu sekolah nggak ya? Kedua, harus mulai dari mana? Ketiga, gimana kalau gagal? Dan yang keempat, nggak bisa public speaking. Untuk urusan pertama, ganggu sekolah nggak ya? Menurut saya sih harusnya tidak. Dikarenakan ketika kita mengikuti sebuah lomba dengan kita mengikuti lomba, kita mendapatkan positif, tapi kita mendapatkan negatif karena kita tidak dapat melaksanakan KBM sekolah yang efektif. Tapi di saat itu saya berpikir, aku udah nggak sekolah nih, aku udah jarang masuk kelas, udah jarang belajar, nggak boleh aku gagal di setiap perlombaan. Jadi setiap perlombaan itu aku harus mendapatkan sesuatu, paling tidak kenangannya, pengalamannya, sertifikatnya, dan lain-lain. Jadi kalau masalah untuk ganggu sekolah ini sepertinya bukan masalah besar, dikarenakan ketika kita ingin memperjuangkan sesuatu, maka kita harus mengorbankan sesuatu yang kita butuhkan. Selanjutnya, harus mulai dari mana? Kalau pengalaman aku harus dimulai dari mana, ini adalah ketika aku mendapatkan sebuah perintah untuk mengikuti lomba, maka pertama kali aku harus mencari tahu apa yang akan aku lakukan ketika lomba. Lomba dari mana, siapa pembuat lombanya, apa benefit yang bisa kita dapatkan, dan ketika kita mengikuti lomba ini, apakah kita akan menjadi sesuatu pribadi yang lebih baik. Jadi ketika aku setiap mengikuti lomba, aku harus meriset dulu apa lomba ini, lomba apa sih ini nih. Ketika aku udah tahu dan aku suka, maka aku ikutin. Setelah itu, gimana kalau gagal? Tadi bisa kita lihat, sudah hampir 5 kali aku gagal mendapatkan juara di setiap aku mengikuti lomba.
Tetapi aku pernah mendengar kata ustaz aku dari dulu, dia berbicara gini, kegagalan bukanlah sebuah akhir dari hidupmu. Kegagalan adalah perjalanan kesuksesan kamu yang belum tercapai. Ketika kamu gagal dan kamu berhenti di situ, maka akan gagallah perjuangan kamu. Ketika kamu gagal dan kamu memperbaiki diri pada kegagalan kamu itu, maka akan ada sesuatu yang akan kamu dapatkan. Saya percaya dengan kata-kata saya itu, dan alhamdulillah saya mendapatkan sesuatu itu. Setelah itu gak bisa public speaking. Gak bisa public speaking ini harusnya emang banyak kita yang gak bisa public speaking, termasuk aku sendiri. Aku belum bisa berpublic speaking dengan baik dan benar. Tetapi aku pernah mendengar kata-kata ustadz aku, dia ngomong gini, ketika kamu ingin berpublic speaking, maka kuasai apa yang ingin kamu bicarakan. Ketika kamu ingin bicara tentang bola dengan baik dan benar, maka kamu harus tahu apa itu bola, apa berita-berita bola, dan kamu harus menyukai bola itu apa. Jadi saran saya, ketika kita ingin pandai berpublic speaking, maka kita harus tahu dan kita harus kuasai apa yang akan kita bicarakan. Di sini yang melatar belakangi saya membuat alat yang saya buat adalah menurut data NFVCCS yang tadi disampaikan oleh Pak Joni Kapua, 94% alasan utama kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengemudi itu sendiri. Peningkatan jumlah kendaraan mengakibatkan potensi kecelakaan meningkat, menyebabkan 153.732 korban dengan komposisi korban meninggal dunia sebesar 16,44%. Jadi di sini persentasenya, locomotion error, kurangnya kemampuan kontrol arah, decision error, pengemudi mengantuk, performa error, kecepatan dalam berkendara dan masalah dalam menjaga jarak, dan non-performa error, kurang perhatian atau fokus saat berkendara, serta gangguan eksternal dan internal seperti bermain telepon genggam saat berkendara. Di sini setelah tadi kan saya udah mengetahui nih masalah-masalah yang terjadi itu ini loh. Di sini kami membuat 4 solusi, yaitu kami membuat 4 alat sensor. Yang pertama, kami mengkombinasikan OpenCV-Python, program OpenCV-Python. Kedua, kami menggunakan sensor MPU 6050. Ketiga, kami menggunakan sensor ultrasonic. Dan yang keempat, kami menggunakan sensor TCS 3200. OpenCV-Python di sini kami buat yaitu sensor mendeteksi kantuk, yang cara kerjanya nanti akan dibahas. Sensor MPU 6050 ini adalah sensor posisi kepala, sensor ultrasonic adalah sensor halangan atau jarak, dan sensor TCS 3200 ini adalah sensor mendeteksi warna. Jadi, rumusan masalah yang telah kami dapatkan adalah bagaimana merancang perangkat keras sokar prototipe untuk meningkatkan keamanan berkendara. Bagaimana merancang perangkat lunak sokar prototipe untuk meningkatkan keamanan berkendara. Bagaimana cara kerja sokar prototipe untuk meningkatkan keamanan berkendara, dan apakah sokar prototipe yang dirancang dapat bekerja secara efektif. Dari rumusan masalah tadi telah kami sampaikan alat-alat yang kami buat. Jadi, mohon izin, saya akan menyampaikan cara kerja alat yang saya buat yang nanti akan kita demonstrasikan di luar ruangan. Jadi kami menggunakan pertama di mobil nanti akan kami gunakan sensor ultrasonic atau sensor pendeteksi jarak. Di sensor ultrasonic ini adalah telah kami programkan ketika adanya halangan 1 meter di depan mobil atau 1 meter di belakang mobil, maka sensor ultrasonic ini akan memberikan sinyal kepada Arduino Mega yang kami pasangkan nanti di mobil, dan Arduino Mega ini akan memerintahkan DF player untuk menghidupkan suara. Setelah itu kami menggunakan sensor TCS 3200 yang cara kerjanya adalah ketika mobil melewati garis tengah marka jalan yang berwarna putih atau berwarna kuning, maka sensor TCS 3200 ini akan memberikan sinyal kepada Arduino Mega, dan Arduino Mega akan memerintahkan DF player untuk menghidupkan suara. Selanjutnya kami menggunakan topi. Di sini bisa kita lihat topi. Di topi itu kami menggunakan sensor MPU 6050. Sensor MPU 6050 ini adalah sensor mendeteksi kemiringan kepala. Jadi telah kami programkan ketika pengemudi menunduk terlalu lama atau bermain telepon genggam atau mendongak ke atas terlalu lama, maka
sensor MPU6050 ini di topi itu kami menggunakan Bluetooth Master sebagai pengirim. Dan yaitu Bluetooth sensor MPU6050 ini akan mengirimkan sinyal kepada Bluetooth Master yang di topi, dan Bluetooth Master ini akan diterima oleh Bluetooth Slave yang ada di mobil. Setelah diterima, akan dikirimkan sinyal kepada Arduino Mega, dan Arduino Mega akan memerintahkan suara. Jadi ketika pengemudi mengantuk, pengemudi menunduk terlalu lama sambil bermain HP, maka akan ada sinyal suara peringatan agar pengemudi tetap kembali fokus pada berkendara. Setelah itu kami menggunakan program OpenCV Python. Program OpenCV Python ini adalah sebuah aplikasi yang telah kami programkan. Ketika mata pengemudi menutup terlalu lama, maka OpenCV Python ini akan memberikan sinyal suara. Jadi konsep alat yang kami buat ini adalah ketika pengemudi tidak benar dalam mengemudi mobil itu, maka pengemudi itu harus siap mendengar suara-suara yang terjadi ketika dia melakukan setiap kesalahannya. Jadi pengemudi itu harus tetap berkendara dengan baik dan benar. Lanjut. Hasil penelitian yang kami dapatkan, adanya pesan suara pengingat yang akan disampaikan jika sensor wajah dengan OpenCV Python mendeteksi bahwa mata pengendara meredup atau terpejam. Kedua, pesan suara akan memberikan peringatan jika posisi kepala terlalu ke bawah atau posisi kepala terlalu ke atas. Ketiga, pesan suara akan memberikan peringatan jika ada halangan kurang dari 1 meter di depan dan kurang dari 1 meter di belakang, serta jika terdeteksi warna putih dan kuning pada marka jalan pada jalan raya, maka sensor PCS 3200 akan memberikan sinyal ke Arduino Mega untuk menyampaikan peringatan suara. Jadi inilah bentuk alat yang kami buat setelah kami mengetahui apa sih penyebab masalah terjadi kecelakaan itu. Nah, jadi kami dengan menanggulanginya, kami membuat sebuah kombinasi 4 sensor ini pada mobil pengendara. Sebelum saya menutup presentasi saya pada kali ini, saya akan memberikan suatu quote. Peluang selalu mengetuk. Masalahnya adalah kebanyakan orang memiliki keraguan diri di kepala mereka yang terlalu keras untuk mendengarnya. Dari Brian Bazili. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Ketika saya ada salah, saya mohon maaf, karena salah saya terdapat di diri saya sendiri. Karena kebenaran saya hanya diberikan oleh Allah SWT. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk para peserta, apakah ada ini? Saya izin ingin memberi pertanyaan kepada abang di sini. Apa bibit dari pemikiran abang tentang smart sensory car prototype ini? Apa akar dari pemikiran abang yang bisa menimbulkan smart sensory car prototype ini? Apa yang membuat abang melihat masalah tersebut dan kemudian berpikir, oh solusinya itu begini? Kalau bisa dijelaskan, bisa tolong. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan Wan. Jadi pertama kali saya membuat sensor ini adalah ketika saya melihat sendiri ada berita di Sawangan dulu di tahun 2023 awal. Saat itu teman saya meninggal dikarenakan kecelakaan saat ia menggunakan motor. Dan dilanjutkan lagi di tahun 2023, tidak selang waktu lama, teman saya alumni SMP saya juga, dia meninggal karena kebut-kebutan menggunakan motor. Jadi saya berpikir, saat itu sebenarnya saya ingin menemukan solusi bagaimana cara berkendara dengan motor dengan baik dan benar. Tapi ide saya lebih kepada mobil, karena biasanya mobil ini ketika kecelakaan mengemudi motor itu lebih fatal akibatnya dibandingkan motor sama motor. Jadi saya mikir, kenapa mobil ini sering bertabrakan? Apa alasannya? Dari data yang kita lihat tadi, kita mengetahui bahwasanya ketika pengendara melakukan kesalahan sedikit saja,
maka akan berakibat fatal. Ketika menggunakan motor, kita tertidur, mungkin kita jatuh, mungkin gak terlalu banyak resikonya. Ketika menggunakan mobil, kita tertidur, maka bukan hanya kita yang terkena resikonya, bisa jadi teman kita atau musuh di kendaraan depan kita atau kendaraan samping kita, dan banyak yang akan terdampak resikonya. Jadi di situ saya berinisiatif bagaimana cara pengemudi ini agar tidak lalai dalam mengendarai kendaraan bermobil. Karena itu saya berpikir, apa alasan pengemudi itu lalai? Biasanya pengemudi itu bermain HP saat berkendara. Maka dari itu awalnya saya mencari tahu dia ini bermain HP saat berkendara. Apa sih yang buat dia nih gak bermain HP saat berkendara? Saya mikir, ketika kita pengemudi ada misalnya ada suara yang menegur kita, ada teguran, maka kita sendiri, misalnya aku nih sebagai pengemudi, ketika ada teguran maka aku akan mendengarnya. Jadi di situ aku berpikir bagaimana pengemudi gak lalai dengan cara aku ingin memberitahukan pengemudi itu dengan suara. Kalau misalnya mobil aku punya suara aku sendiri. Jadi aku tahu ketika aku lalai bisa jadi ada banyak korban yang menjadi masalahnya. Jadi pertama aku mikir dia bermain telepon genggam menyebabkan banyak yang bisa terjadi kecelakaan dikarenakan dia. Aku berpikir bagaimana cara dia tidak bermain telepon genggam. Jadi aku menemukan sensor MP6050 ini, yaitu sensor pendeteksi kemiringan kepala. Jadi ketika pengemudi itu menunduk sambil bermain HP, maka sensor tersebut akan memberikan sinyal suara yang telah diprogramkan ketika pas di mobil aku nanti. Anda menunduk terlalu lama, tetap kembali fokus mengemudi. Jadi itu alasan kenapa saya menggunakan sensor MP6050 ini. Setelah itu saya mikir, selain dia bermain telepon genggam, apalagi sih masalahnya? Saya mendapatkan masalah lagi, dia tertidur saat mengendarai mobil. Jadi situ saya mikir, kalau dengan menggunakan sensor, kan banyak nih posisi orang tidur, bisa orang itu tidur sambil tetap standby, tidak menunduk. Jadi saya mikir, ketika ada CCTV yang memantau mata kita, maka sensor tersebut akan berbunyi untuk memberitahukan pengemudi agar tidak tertidur. Jadi disitulah saya menggunakan OpenCV Python yang telah saya programkan. Ketika pengemudi memejamkan mata lebih dari beberapa sekian detik, maka sensor tersebut akan mengirimkan sinyal suara kepada pengemudi tersebut agar pengemudi itu berkendara itu bahaya loh. Bukan karena kamu bisa berkendara kamu seenaknya, tetapi berkendara dengan baik agar tidak menjadi suatu masalah bagi orang lain. Setelah itu, selain sensor mata, aku mikir lagi nih, apalagi nih selain sensor mata, nih pengemudi sering melewati garis tengah marka jalan dengan seenaknya. Jadi tujuan aku menggunakan sensor TCS 3200 ini adalah ketika pengemudi melewati garis tengah marka jalan atau ingin melewati mobil di depannya, pengemudi itu tetap sadar bahwa ini aku bukan lagi di jalur aku nih. Ketika aku habis motong, aku harus cepat kembali ke jalur aku gitu. Selanjutnya aku menggunakan sensor ultrasonik seperti pada umumnya di setiap mobil, di setiap kita ingin parkir agar kita tahu ini bentar lagi dekat loh, bentar lagi nunggu kita atau apa, ada halangan di depan atau di belakang mobil kita. Jadi mungkin itu jawaban dari aku. Apakah bisa diterima? Saya terima kasih. Terima kasih untuk saudara Dapan atas jawabannya. Kami berikan kesempatan lagi untuk para peserta yang ingin bertanya. Apakah masih ada? Saya Jessica Ivana dari SMK Negeri 4 Kota Jambi. Izin bertanya, apa harapan kedepannya dari alat yang abang buat ini? Terima kasih. Terima kasih Jessica sudah nanya. Untuk kedepannya sepertinya jika memungkinkan waktu untuk mengembangkan alat ini dan akan saya buat hak cipta,
jika ada sebuah perusahaan atau perusahaan terkait yang ingin membangun alat ini dengan baik dan benar, maka saya akan menerimanya atau akan saya kembangkan lebih lanjut. Tapi untuk saat ini sebenarnya saya mungkin lebih fokus untuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, yaitu saya mungkin ingin masuk Taruna STB atau sekjen yang lain. Jadi mungkin itu jawabannya. Kalau untuk saya, mungkin saya ingin fokus terlebih dahulu mengembangkan, melanjutkan langkah saya dalam dunia di atas SMA ini. Terima kasih. Misalnya contoh sederhana, kan ada seorang yang di depan halangan, biasa akan ada suara. Jadi cara kerja konsep satu, cara kerja konsep sensor ultrasonik ini adalah ke depan atau ke belakang, maka akan ada proses suara. Setelah itu, ketika kita mengemudi menggunakan top ini, ketika kita menunduk terlama atau sambil main handphone, maka akan ada deteksi suara. Masih ada orang di bawah. Menunduk langsung berbunyi. Setiap menunduk langsung berbunyi, tidak ada jeda waktu. Ketika kita sedang menunduk, Pinggir sensornya biar nggak bunyi. jadi dia langsung mendeteksi bahwa pengemudi itu menunduk. Ini karena kita dari keramaian, jadi mungkin kurang efisien. Selanjutnya kami menggunakan sensor TGS 2200, itu sensor warna yang ada di bawah. Kan dari sini nggak ada nih bunyi Anda melewati garis tengah marka jalan. Jadi ketika kita sebagai pengemudi mobil ada kartu warna hitam tadi melewati garis tengah marka jalan, kan marka jalan itu warna putih. Jadi misal seandainya ya, karena tidak kita bawa, ketika adanya warna putih, maka akan deteksi suara. Jadi itu untuk cara kerja di bagian TGS 3200. Ketika mungkin seandainya di jalan raya dia melewati garis tengah marka jalan, maka sensor tersebut akan memberikan sinyal yang tadi, memberikan pesan suara. Dan selanjutnya adalah ketika pengemudi memejamkan mata terlalu lama, ketika kita memejamkan mata terlalu lama, maka akan ada suara. Di situ akan masukkan ke mobil. Ketika kita memejamkan mata terlalu lama, maka akan ada suara.
beneran. Itu bisa kita lihat kameranya, tuh mata terdeteksi. Coba menjam. Udah buka yuk. Kacamatanya hitam nggak tahu siapa. Oh iya, kacamata. Oh, kacamata hitam. Ya kalau jernih pernah dicoba bisa. Fokus mengemudi, fokus mengemudi. Jadi jenis suaranya juga bisa direkaman juga. Di kamera juga. Jadi semuanya itu mantul lagi. Sama. Kami kurang tahu kalau cara kerja sensor yang ya, nyari. Pergi berlayar menggunakan kapal, tak lupa singgah ke kota Jambi. Kami ucapkan selamat tinggal, terima kasih sudah hadir di sini. Saya Mariska pamit undur diri. Terima kasih kepada para undangan, narasumber dan peserta sekalian. Mohon maaf apabila ada kata dan perilaku yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.